Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Putri Puspitasari, Sani Amanda, dan juga Alwis. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang awan. Tutorial alat media jenis-jenis awan, alat dan bahannya. Yang pertama ada papan styrofoam, kapas pembalut, kertas karton, double tip dan gunting, serta print nama-nama jenis awan. Proses pembuatannya: gunting kertas karton seukuran dengan papan styrofoam, pasangkan double tip ke papan styrofoam, lalu tempelkan kertas karton ke papan styrofoam. Jangan lupa gunting perinan nama-nama jenis awannya. Ini hanya opsional, bisa juga ditulis menggunakan spidol atau pulpen sesuai selera. Lalu, mulai menyusun awan sesuai dengan contoh gambarnya. Kemudian, tempelkan pada double tip. Dan lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Yang terakhir, tempelkan perinan nama-nama jenis awan sesuai dengan awannya ya. Dan sudah selesai. Inilah alat media jenis-jenis awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Sani Amanda, saya Alwis, Dan saya Putri Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang awan. Dan di sini sudah ada alat media jenis-jenis awan. Proses pembuatannya sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan papan styrofoam, kertas karton, dan juga kapas pembalut. Jadi, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai mempresentasikannya. Materi awan ada di kelas 10 semester genap. Bab 6 yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Subbabnya terdiri dari 1. Karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Yang kedua, pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Yang ketiga, klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Yang keempat, karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Yang kelima, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Yang terakhir, keenam, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, materi awan ini termasuk di subbab kedua, yaitu pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan animasi. Indikatornya: 1. Mengidentifikasi lapisan-lapisan atmosfer bumi. Kedua, menganalisis unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Yang ketiga, mengidentifikasi dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang keempat, menganalisis klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Dan yang kelima, memahami karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Nah, untuk materi kita kali ini, indikatornya ada pada kedua, yaitu menganalisis unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca, dan berfokus pada pembahasan tentang awan. Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh.
Proses pembentukan awan, udara selalu mengandung uap air. Uap air yang meluap akan menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Berikut beberapa cara terbentuknya awan. Yang pertama, udara yang panas akan mengandung banyak uap di udara. Udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Kedua, jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan daya tarikan bumi menarik awan ke bawah hingga sampai pada satu peringkat. Titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Jenis-jenis awan menurut morfologinya ada 3. Ada stratus, cumulus, dan cirrus. Kita bisa lihat, ini adalah awan stratus. Awan stratus adalah awan yang berlapis-lapis dan merata. Selanjutnya, di sini kita melihat ada awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang bergumpal-gumpal atau bertumpuk-tumpuk, puncaknya bundar-bundar, tetapi dasarnya sangat rata. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah awan-awan sirus. Awan sirus ini adalah awan berupa bulu burung. Letaknya sangat tinggi sehingga terdiri atas kristal-kristal es yang halus berwarna putih bersih. Selanjutnya, jenis-jenis awan menurut ketinggiannya ada 3. Yang pertama ada awan tinggi, yaitu sekitar 6-12 km. Yang kedua ada awan sedang, yang tinggiannya sekitar 2-8 km. Yang ketiga ada awan rendah, yaitu kisaran kurang dari 2 km. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang awan tinggi. Awan tinggi ini selalu terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya yang sangat tinggi dan bersuhu dingin. Nah, ada 3 macam awan yang dapat digolongkan sebagai awan tinggi. Nah, yang pertama itu awan cirrus. Ciri-cirinya, yang pertama berstruktur seperti serat. Nah, yang kedua mirip seperti bulu burung. Untuk yang ketiga, awan ini tidak menimbulkan hujan. Nah, yang keempat, awan ini juga berwarna putih dengan pinggiran yang tidak jelas. Nah, yang terakhir ciri-cirinya itu awan ini tidak memiliki bayangannya sendiri. Nah, untuk awan kedua yaitu awan cirrus-cumulus. Nah, ini merupakan awan cirrus-cumulus. Awan cirrus-cumulus memiliki ciri-ciri: 1. Awan ini sering terlihat seperti serpihan kecil atau massa bulatan awan yang sangat kecil. Ciri-ciri yang kedua, awan ini bercampur dengan salju. Ketiga, awan ini sangat tipis. Yang keempat, awan ini berwarna putih dan juga tanpa bayangan. Nah, yang kelima, deretannya hampir teratur. Nah, untuk ciri-ciri yang keenam, yaitu bentuknya mirip seperti dengan awan stratocumulus dengan awan altrocumulus. Namun, dengan bulatan-bulatan yang lebih kecil dibandingkan kedua awan tersebut jika dilihat dari permukaan. Nah, untuk awan ketiga yaitu awan cirrostratus. Nah, bisa dilihat ini merupakan contoh replika dari awan cirrostratus. Awan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya seperti kelambu putih halus yang menutupi seluruh langit. Ciri yang kedua, terlihat seperti ayaman tidak teratur. Yang ketiga, menimbulkan halo atau biasa disebut dengan lingkaran bercahaya. Yang keempat, terjadi pada musim kemarau. Nah, untuk yang kelima, awan ini kadang-kadang terjadi hujan yang tidak sampai permukaan atau virga, olah-olah cerah di permukaan. Selanjutnya ada awan sedang. Awan sedang ada 2 macam awan yang termasuk dalam kelompok awan sedang atau menengah. Di awan sedang ada awan altrocumulus seperti ini. Yang ciri-cirinya awan ini kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Yang kedua, awan altrocumulus berwarna kelabu
atau putih dilihat pada waktu senja. Yang ketiga, biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal. Yang keempat, awan ini bergelombang dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Yang selanjutnya di awan sedang itu ada awan altostratus. Awan altostratus ini bercirikan yang pertama, awan altostratus berwarna kekelabuan dan meliputi hampir keseluruhan langit. Yang kedua, awan ini menghasilkan hujan apabila cukup tebal. Awan-awan di atas terbentuk pada waktu senja dan malam hari dan menghilang apabila matahari terbit di awal pagi. Yang terakhir ada awan rendah. Terdapat 3 macam awan yang berada di posisi ini. Yang pertama ada awan stratocumulus. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk seperti bola-bola yang sering menutupi langit sehingga tampak seperti gelombang. Yang kedua, lapisannya tipis dan tidak menghasilkan hujan. Yang ketiga, awan stratocumulus ini berwarna kelabu atau putih yang terjadi pada petang atau senja apabila atmosfernya stabil. Selanjutnya ada awan stratus. Ini adalah awan stratus. Awan ini cukup rendah dan sangat luas, dapat menimbulkan hujan es, tingginya di bawah 2000 meter, merupakan awan yang dekat dengan permukaan tanah, lapisan abu-abu dengan dasar serba yang sama cerah, kadang-kadang terjadi hujan gerimis. Ini adalah awan stratus. Yang ketiga ada awan nimbostratus. Ini adalah awan nimbostratus. Awan ini bentuknya tidak menentu dengan pinggirnya compang-camping, menimbulkan hujan atau salju, berwarna putih kegelapan, dan juga disebut sebagai awan gangguan. Selanjutnya ada awan yang terjadi karena udara naik. Awan yang terjadi karena udara naik terletak pada ketinggian 500 meter sampai dengan 1500 meter. Awan yang tergolong awan ini adalah cumulus, yaitu awan yang bergumpal-gumpal, dasarnya rata, biasanya muncul pada siang hari. Nah, selanjutnya ada yaitu awan cumulonimbus. Bisa dilihat, ini merupakan awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini merupakan awan yang bergumpal-gumpal, luas, dan biasanya akan berubah menjadi hujan dan sering terjadi angin ribut. Selanjutnya terdapat awan amfiltop. Awan amfiltop ini adalah bagian pucuk awan cumulonimbus yang berserabut, tampak berjalur-jalur dan hampir rata, serta melebar seperti bentuk landasan. Awan amfiltop ini bukanlah awan yang berdiri sendiri, tapi merupakan bentuk lanjutan dari awan cumulonimbus. Nah, itulah sedikit penjelasan materi tentang awan dan ciri-cirinya. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.